Sobat sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Di video kali ini kita akan spesial lagi karena kita akan berbicara dengan salah seorang petinggi pabrikan, yaitu Bapak Yohan Yahya, Kepala Departemen Sales atau Penjualan dan Marketing dari Suzuki Indonesia. Kita sedang menunggu Pak Yohan untuk bisa bergabung dengan kita kali ini. Wah, ini dia Pak Yohan Yahya, Departemen Head Sales dan Marketing Suzuki Indonesia. Selamat siang Pak Yohan Yahya. Siang Mas Taufik. Baik, gimana kabarnya Pak? Baik, saya di sini alhamdulillah. Mana Pak Yohan juga? Kelihatannya di rumah kelihatannya ya. Oh, yoi Pak, work from home. Gimana Pak Yohan? Kalau kita work from head office. Oh gitu ya. Jadi pada dasarnya Suzuki Indonesia gimana nih Pak Yohan? Kelihatannya Pak Yohan masuk kantor juga hari ini. Iya betul. Kita sih pada prinsipnya kita sebagian besar sih ikut aturan pemerintah memang. Jadi sebagian besar kerja di rumah dan sebagian kecil lah memang yang kerja di kantor. Jadi ada beberapa hal yang memang ya kita tetap harus kerjakan karena seperti contohnya ekspor pun kan kita masih jalan. Jadi ekspor masih ya harus kita kerjakan. Iya betul. Karena saya lihat ekspor malah lebih tinggi Pak. Secara umum ya, Indonesia sampai bulan Maret, angkanya lebih tinggi bahkan dari 2019 tahun 2020 ini untuk triwulan pertama. Gimana? Memang seperti itu? Ya, memang permintaan di luar pada saat itu juga cukup bagus dan kebetulan di Indonesia di awal tahun ya kira-kira di 3 bulan pertama itu ada penurunan lah kurang lebih 45% lah dibanding tahun lalu. Iya. Tapi sebetulnya kita berharapnya lebih baik, cuma ya memang ada kondisi yang di luar kemampuan ya. Ini kita betul. Di luar kemampuan ya Pak ya. Itu saya lihat. Nah, bicara lagi mengenai ekspor, udah langsung aja nih sebelum pertanyaan. Soalnya Pak Yohan udah ngomong duluan soalnya di ekspor. Sebenarnya untuk tahun 2020 ini jagoan ekspor dari Suzuki Indonesia tuh apa aja sih Pak? Secara umum? Cukup banyak sih, hampir semua model yang kita buat di sini kita ekspor. Gitu. Ada beberapa model juga yang yang sudah tidak kita jual di Indonesia, tapi masih kita ekspor juga. Ya. Seperti Contohnya seperti Let's gitu ya. Jadi kita pun masih ekspor. Ya, ada beberapa yang memang masih ada permintaannya. Saya lihat kayak tahun lalu tuh kayak yang bebek ayam jago yang 110 itu ya. Filipina ya. Masih ada. Filipina betul. GSX masih bagus Pak. GSX series masih bagus. GSX series kita masih bagus di beberapa negara Eropa karena memang di sana kan boleh dibilang kan sebagai pemula lah ya di sana ya. Yang rider pasti akan pakainya itu. Motor pemula ya. Untuk GSX sendiri nih, Pak Yohan, waduh saya langsung nembak aja nih langsung. Emang pada dasarnya base production global memang di Indonesia begitu Pak Yohan? Apa gimana? Indonesia. Memang GSX 150 di Indonesia ya. Untuk 125 sendiri gimana Pak? Kan bentuknya sama tuh. Ya betul. Jadi untuk pasar tertentu Eropa, Jepang itu kita bikin 125 cc. Tapi di luar itu kita bikin yang 150 cc. Jadi mesin 125 cc pun dirakit di Indonesia gitu ya, di Suzuki Indonesia. Di Indonesia, benar. Lalu diekspor gitu ya. Itu pasar Eropa, pasar Jepang, ya itu semua masuknya di 125 cc. Walaupun nggak dijual kalau yang 125 cc di Indonesia ya Pak, betul? Ya karena pertimbangan market saja sih. Ketinggalan market ya. Udah dijawab langsung, padahal itu mau jawab tuh. Pak Yohan, yes. Gimana proses produksi Pak? Saya dengar awal April sempat dihentikan sementara tuh untuk produksi sendiri. Betul. Karena otomatis pada saat awal April setelah pemerintah mengumumkan kejadian sebagai bencana nasional, pasar mengalami sedikit koreksi ya. Dan itu juga otomatis dipengaruhi oleh banyak hal juga. Ya, jadi contohnya misalnya seperti finance company pun juga memperketat
Oh gitu, ya ya ya. Ya, jadi cukup banyak sih. Ya, Ya di ya satu ya ya sisi ya. marketnya turun, Ya ya ya. kemudian juga finance juga memperketat, Hmm. sehingga stok di market otomatis menjadi membludak. Oh, Ya, bleeding ya Pak. Takutnya bleeding ya kalau dikasih terus ya. ya, ya betul. Itu yang Bahasa jadi problem. Makanya kita ya sudah kita hold aja dulu. Di samping kesian. juga ada di samping ada permintaan pemerintah juga kan untuk Social distancing ya. ada physical Physical standing distancing segala macam. Nah, itu sih sebetulnya. Menurut Pak Yohan sendiri nih ya, pendapat pribadi atau boleh terserah, efek dari pandemi ini terhadap ekonomi dan daya beli masyarakat kayak gimana Pak ke depan? Minimal 2 sampai akhir 2020 aja. Ya itu semua yang menjadi perhitungan dan pertimbangan kita juga tentunya. Ya, kalau kita lihat beberapa perhitungan mungkin mengatakan bahwa Juni mungkin akan selesai. Ya bukan selesai, dalam arti akan menurun. Ya, syukur alhamdulillah kalau memang itu terjadi penurunan. Tapi otomatis market juga tidak akan langsung bereaksi dengan cepat. Ya dalam arti pasti ada masa recovery-nya. Ya, masa recovery itu juga akan butuh waktu lah. Kalau sekarang kita lihat marketnya turunnya ya kurang lebih di atas 50%. Oh sampai ya. Jadi mungkin kalau kita bicara sampai Juni ya market ya 50%, 60%. Kemudian katakanlah di 2 bulan Juli Agustus mungkin marketnya akan masih berimbang, tapi setelah itu akan naik lah ya. Dan yang pasti memang tidak mungkin akan sama seperti tahun lalu. Oh iya. Sebab saya ngelihat data Januari sampai Maret IC belum 50% ya Pak, masih sedikit gitu ya. Masih kecil sebetulnya, turunnya cuma 45% pada saat Januari Maret itu. Oh, tapi begitu. Masuk ke April ya mungkin Mei ini juga sama lah ya. Karena otomatis ekonomi pasti akan tertahan, orang tidak mudik ya, kemudian juga orang lebih mementingkan kesehatan, orang lebih mementingkan yang lain-lain lah demi inilah dibandingkan kebutuhan lainnya. Mantap Pak Yohan. Nah Pak Yohan tadi udah bilang bahwa GSX series itu kan diproduksi semuanya di Indonesia nih, ya kan? Semuanya baik untuk domestik maupun di luar negeri yang 125 dan 150. Pak Yohan, saya tuh jadi tertarik. Terakhir Taiwan ya, itu ngerilis Pak Yohan. Nah, ini nih ngerilis baru 100 tahun Suzuki. Itu menarik banget. Karena menurut saya ini merupakan salah satu grafis MotoGP yang terbaik untuk grid 2020 MotoGP. Kenapa di Indonesia belum, Pak Yohan? Padahal ini adalah rumahnya nih, gitu. Ya sebetulnya seharusnya sama-sama semua sih. Bareng harusnya bareng, Pak. Iya, karena 100 tahunnya kan nggak beda-beda kan. Oh iya betul. Ya, cara 100 tahun nggak beda-beda. Tapi memang ada beberapa pertimbangan sih. Salah satunya adalah di market ya. Karena kondisi market yang tidak begitu kondusif, ya kita ada beberapa stok di beberapa daerah. Kemudian juga kondisi yang saat ini orang tidak terlalu fokus lah dengan kegiatan otomotif atau lain-lainnya gitu kan, pasti kegiatan lain itu beberapa pertimbangan sehingga kita pikir ya sudah nanti saja gitu ya, kita belakangan nggak apa-apa walaupun udah siap ya Pak ya sebenarnya ya buat ini sudah siap. Wah, ya betul. Saya quote ya Pak. boleh. Oke, jadi udah soal. Nah, bicara lagi tentang livery 100 tahun itu kan nempel di tim Suzuki X-Star MotoGP. Ya. Nah, saya pengen tahu tahun 2019 kan dulu support Suzuki Indonesia ke tim ini. Tahun 2020 ini kayak apa, Pak Yohan? Masih ya tetap yang namanya nyalakan nyali itu masih ada. Masih ada. Bukan tidak ada. Memang tidak ada di motornya, tapi ada di baju timnya di belakang. Ya, jadi tetap kita masih support lah. Karena kenapa? Ya penduduk Indonesia ini paling banyak lah nonton MotoGP. Gitu ya, ya. Pak. Dan pecinta Suzuki juga masih banyak lah. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak.
ada satu lagi nih produk yang udah keluar di beberapa negara luar gitu ya, dan cukup memperoleh respon yang cukup positif di Indonesia, yaitu skutik Suzuki Saluto gitu. Oh. Itu kan mungkin Pak Yohan sendiri udah pernah dengar gitu ya, bagaimana feedbacknya di media sosial, di blog, di vlog dan segala macam. Itu positif banget Pak, positif banget. Kalau lihat dari bentuknya itu kayak yang masuk gitu buat pasar Indonesia gitu ya, kelihatan dari respon-responnya. Gimana menurut Suzuki Indonesia sendiri Pak? Ya, Saluto itu kan sebenarnya membuktikan bahwa Suzuki tidak tinggal diam kan. Ya. Bahwa Suzuki masih tetap berinovasi. Suzuki tetap memperhatikan konsumennya. Memang diproduksi di Taiwan. Ya. Jadi pertanyaannya pasti kan kenapa kita tidak masukin atau kita tidak buat di sini gitu kan? Atau ekspor atau impor, sorry. Jadi kalau karena mereka yang buat ya, dan pasarnya juga memang mengarahnya kepada Taiwan dan sekitarnya, ke utara lagi mereka mengejarnya gitu. Ya, kita sih dari kemarin, dari sebelum mereka launch, kita sudah coba study. Review study. Ya memang marketnya ada. Cuma memang karena ada satu hal yang masih menjadi pertimbangan dan perhitungan kita. Masalah cost-nya cukup besar. Oh, cost produksi gitu Pak. Cost produksinya cukup besar. Ya. Jadi mau diproduksi atau impor gitu? Kalau ingin dia dihadirkan di Indonesia? Kalau kita buat kan, kalau secara bisnis kan tidak mungkin kita membuat model yang sama di dua tempat. Kan cost-nya lebih besar gitu. Katakanlah mesinnya sudah ada di Taiwan. Kita buat lagi mesin di Indonesia. Cost-nya menjadi besar. Ya, jadi kita tadinya buat di sana, ya kita coba masukkan di sini. Tapi karena ongkos kerja di sana sudah cukup tinggi dan lain-lain, itu yang masih jadi perhitungan. Ya, karena kalau kita masukkan juga harga tidak terlalu kompetitif kan. Sayang. Iya. Gitu. Termasuk juga beberapa motor yang pernah dicoba gitu Pak, kan kelihatan di jalanan itu pernah, kayak misalkan DR150. Itu DR150 tuh kabarnya gimana tuh Pak? 2019 cukup happening tuh. Kabarnya sih baik-baik aja. Pak Yohan bisa aja nih. Ya tapi memang kita kan melihat lagi, kalau kita bicara DR150 itu kan motor dual purpose. Iya, betul. Ya, motor dual purpose yang setelah kita pelajari mungkin market di dual purpose itu masih belum begitu cukup baik ya. Jadi ya sudah, kita coba lihat dulu seperti apa, dan bukan kebetulan sih sebenarnya dengan adanya kondisi ini ya sudah, kita juga coba tahan aja dulu. Karena kalau kita launch juga ya dengan kondisi begini pun juga hasilnya kan tidak akan baik. Itu sih. Jadi kalau ditanya DR150 bagaimana, baik-baik saja. Gitu. Balik lagi ke Saluto Pak. Saya masih kepo bener sama Saluto ini kan. Tadi Pak Yohan bilang karena agak susahnya karena sudah di state duluan bahwa Taiwan jadi base production-nya. Jadi agak susah kalau Indonesia mau produksi sendiri. Kalau misalkan studinya menghasilkan bahwa itu tuh pasarnya gede banget gitu Pak. Kira-kira bisa nggak ya Indonesia jadi base production-nya gitu? Dan itu harus ada pembicaraan lagi, otomatis ya molding yang ada di Taiwan ya harus kita ambil. Tapi kan itu kan pasti akan ada perhitungan perhitungan ekonomi yang lain. Contoh perhitungan ekonomi yang lain begini. Ya, Taiwan pun juga pasti tentu akan mempertahankan gitu. Iya. Karena menyangkut pekerja mereka ya. Ya, mereka udah ngeluarin investasi gitu ya Pak ya, maksudnya ya. Ya, investasi yang harus kembali atau apa ya. Pasti akan ada negosiasi yang cukup panjang lah. Kalau untuk itu. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan, bisa saja ya itu terjadi. Contohnya kita juga ada beberapa molding kita yang sudah kita tidak ini ya kemudian kita lemparkan ke negara lain, ada. Oh gitu. Berarti di Suzuki secara corporate
Jadi kalau udah satu negara sudah memproduksi itu akan di situ ya Pak. Jadi nggak akan ada dua negara yang Ya memproduksi. bukan hanya di Suzuki aja sih sebetulnya. Ya. Semua manufacturer pasti akan begitu. Gitu. Kalau tidak kan kita akan mengeluarkan cost yang sama untuk barang yang sama kan. Ya, berarti jadi 2 cost tapi untuk barang yang sama. Berarti kasus sama terjadi kayak di Suzuki Satria juga sempat terjadi seperti itu ya Pak ya? Awalnya kan dulu kita tahu dia di Thailand. Suzuki Satria dulu Thailand, Malaysia sih sebetulnya. Pernah Malaysia, iya Malaysia. 120 cc. Ya, betul. Setelah pindah ke Indonesia. Semenjak tahun 2000-an lah mungkin. Ya, 2000-an. Ya, rata-rata kan semua. Ya jadi seperti contohnya Indonesia mother plan untuk 250 cc ke bawah. Ya, untuk tipe tertentu. Ya, jadi ada pembagian lah. Ada pembagian. Pak Yohan bilang 250 cc ke bawah mother plan Indonesia. Berarti agak susah ya mengharapkan V-Strom 250 gitu buat Indonesia Pak Yohan. Aduh, itu banyak banget yang nungguin. Suzuki itu banyak yang nungguin Pak, beberapa produk-produknya gitu. Kita tuh gregetan gitu, ya. Beberapa gitu kan. Saluto. Saya juga lagi nunggu. V-Strom terutama tuh. Beberapa teman-teman yang suka banget sama kayak dual purpose tapi lebih ke road gitu. V-Strom tuh kayak yang aduh gitu kan. Gak peduli ya, deh. Sama seperti V-Strom pun juga ada kalkulasi yang masih kita hitung. Karena kalau kan tetap competitiveness kan diperlukan kan. Iya. Bukan hanya segala model aja, model bagus segala macam, tapi kalau price-nya tidak kompetitif juga ya akan jadi masalah lain. Itu sih banyak pertimbangan. Balik lagi ya, kenapa? Karena V-Strom udah duluan di China kalau nggak salah ya Pak, base-nya produksi 50 ya. Betul. Jadi kalau untuk ditarik ke Indonesia susah lagi ya, butuh studi tinggi, studi panjang lagi. Oh iya. Balik lagi ke mother plan di bawah 250 cc. Nih Pak Yohan nih, saya sih nyambungin dari yang Pak Yohan bilang aja. Nah terakhir kalau gitu saya nggak banyak ngomong dah. Oh kacau, jangan Pak Yohan. Saya kan supaya ini Pak Yohan bisa nyambung gitu informasinya. Okay. Bicara tentang mother plan di bawah 250 cc, berarti kan salah satunya Skutik entry level gitu kan ya. Next 2 terutama itu sampai sekarang kayak apa Pak? Kan memang pada dasarnya Next 2 tuh punya kayak diferensiasi, kayak misalnya dia lebih value, ya kan, lebih value sehingga terus dia menampilkan kayak beberapa fitur kayak misalkan warna yang elegan hadir di harga atau pricing yang boleh dibilang terjangkau. Itu salah satu kekuatannya gitu. Sampai sekarang kayak gimana Pak Next 2? Ya tetap di segi Matic ya Next 2 adalah memberi kontribusi yang besar di kita ya, jadi masih dominan. Kita memang ada dua model di Matic, yaitu Atlas dan Next 2. Iya. Ya, jadi memang Next 2 itu yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Memang kalau kita lihat market di situ ya berkutat ya antara dengan CC yang sama ya, hanya di 2 merek saja sih. Iya. Hanya di 2 merek saja. Jadi kita masih melihat bahwa potensi itu akan tetap ada. Ya, dan kita juga nggak berdiam diri, terus kita juga memperbaharui. Ya benar. Saya lihat memang Suzuki memang tidak diam diri, Pak. Kenapa? Karena kelihatan juga di jalanan gitu ya. Lagi-lagi ada satu motor yang mirip Suzuki Next 2. Cuman ada sedikit perbedaan di setangnya gitu, Pak. Jadi kayak setang motor sport biasa. Itu apakah salah satu yang Bapak sebut sebagai Suzuki itu tidak diam diri, membuat berbagai macam diversifikasi dari produk atau gimana Pak? Tapi yang pasti nggak salah lihat kan? Enggak Pak. ada logo S-nya kan? Nggak ada logo S-nya kan? Tapi mirip banget Pak, lampu-lampunya gitu Pak, lampu bodi belakang itu mirip Pak. Soalnya saya kan tiap hari lihat Pak ada di rumah Next 2. Ya inovasi pastilah kita perlu lakukan lah kan. Apalagi dengan kondisi sekarang gitu ya. Kondisi di mana orang juga cepat bosan dengan sesuatu. Jadi kita juga tidak berdiam diri. Pasti kita juga mengadakan satu perubahan. Iya, begitu.
Udah banyak banget pertanyaan saya. Saya punya pertanyaan terakhir dari pembicaraan kita nih teman-teman sekalian, pengunjung tmcblog.com kepada Pak Yohan Yahya. Kira-kira beberapa produk-produk baru yang sempat kelihatan leak-nya, terus ada kelihatan beberapa di negara lain kayak misalkan livery baru, itu kapan Pak mau rilis di Indonesia? Gitu. Apakah kalau kira-kira COVID ini udah cukup bisa ditangani, apa langsung dirilis atau gimana? Ya Pak, untuk pertanyaan terakhir. Ya sebetulnya di semester awal tadinya kita sudah siap. Wah, ya, tapi karena situasi begini, ya mungkin kita akan mundur ya di semester awal tahun depan, semester 2 awal. Tahun 2021 Semoga jadi ya. Pak baru Pak? Baru tahun 2021? Semester 2 awal tahun ini. Tahun ini, jadi semester 2 ya. Oke, paruh. Minimal udah ada perubahan lah di awal-awal sampai dengan akhir tahun, ada tambahan apa ya. Beberapa, lebih dari satu Pak produknya Pak? Refreshment. Refreshment tadi udah disebutin. Nah, ada berapa tadi udah disebutin aja tadi yang mancing-mancing udah berapa tuh? GSXR. Iya. Terus Satria juga belum kena sentuh nih. Mungkin Satria dapat delivery baru. Pokoknya ya kita harapkan begitu corona selesai, yang mata kita juga enak ngelihatnya. Gitu. Tapi Pak Yohan udah bilang pokoknya silahkan pantengin paruh kedua 2020 untuk replacement dari Suzuki. Jadi oke Pak Yohan, itu aja sudah cukup bagi kita untuk ini. Terima kasih Pak Yohan atas waktunya bersama pengunjung video tmcblog dan juga tmcblog sendiri. Mudah-mudahan segala informasi yang Pak Yohan informasikan bisa berguna. Sobat sekalian, jika ada yang suka atau bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di tmcblog ini. Jangan lupa juga like dan subscribe di channel kami di youtube.com/tmcblog dan juga channelnya Suzuki Indonesia ya Pak ya, udah pasti ya, channel YouTube-nya Suzuki Indonesia. Itu aja, salam dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yohan. Terima kasih, salam sukses selalu buat Mas Taufik.